tema kita adalah self-knowing. Tadi dikatakan bahwa di bulan ini kita belajar tentang mengenal diri kita sendiri. Di beberapa minggu terakhir kita belajar banyak mengenai pengenalan akan diri kita sendiri di dalam Tuhan, dan kita belajar tentang identitas kita di dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi tema kita di bulan ini. Dan mari siapkan catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya satu budaya untuk setiap saudara untuk mencatat setiap apa yang boleh dibagikan. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini, kalau kami boleh datang di dalam rumah-Mu. Kami mau buka hati kami dan pikiran kami untuk bisa menerima setiap pesan-Mu, sehingga setiap pesan-Mu itu menjadi benih yang tertanam subur dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalami pertumbuhan dan bahkan boleh menikmati buah yang boleh dihasilkan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah tampil beda. Katakan sama saya, tampil beda. Tampil beda itu bukan karena outfitnya yang berbeda, bukan karena sneakersnya yang berbeda, tapi tampil beda. Ya, kita akan belajar ini. Satu kali Yesus tampil dan memberikan sebuah khotbah yang sangat luar biasa, yang powerful, khotbah yang terkenal kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan khotbah itu dikenal dengan namanya khotbah di bukit. Kalau saudara pernah dengar khotbah di bukit atau Sermon of the Mount. Nah, di dalam khotbah itu Yesus mengatakan sesuatu yang powerful dengan menggunakan sebuah metafora. Nah, metafora itu adalah kata-kata yang menggambarkan dua hal yang berbeda, tapi punya sifat yang sama sebagai sebuah kiasan atau sebuah analogi. Kita tahu bahwa di dalam Bible, di dalam Alkitab, banyak sekali ketika Yesus mengajar kepada orang-orang banyak, dia menggunakan banyak metafora. Contohnya, Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Itu ada sebuah metafora. Kita bukan domba, kita manusia, tapi dimetaforakan itu menjadi sebagai seekor domba. Yesus menggambarkan juga, mengajarkan juga bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Itu ada sebuah metafora. Apakah kita benar-benar adalah sebuah ranting atau sebuah carang? Enggak, kita manusia. Tetapi Yesus mengajarkan dengan menggunakan metafora. Apalagi tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah benih yang ditabur di dalam tanah. Tanah seringkali digambarkan sebagai hati, kondisi atau keadaan kita. Dia itu sebuah metafora. Kita ini bukan tanah. Firman Tuhan juga bukan benih-benih yang secara fisik itu. Jadi di dalam Bible banyak sekali Yesus mengajarkan tentang atau menggunakan metafora itu. Nah, di dalam khotbah di bukit ada sesuatu yang menarik dan sangat powerful mengenai identitas. Mari kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Katakan garam dunia. Kita ini bukan garam secara fisik, tetapi dimetaforakan kita ini adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, Yesus mengajarkan sebuah metafora buat setiap kita, menggambarkan buat setiap kita bahwa kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus mengajarkan dan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia.
Dia tidak mengatakan bahwa kamu bisa menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Yesus tidak mengatakan bahwa kamu mungkin adalah garam dunia dan terang dunia. Yesus tidak mengatakan bahwa kamu dapat memilih untuk menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Yesus tidak mengatakan demikian, tetapi Yesus dengan jelas dan very clear dia mengatakan bahwa kamulah terang dunia dan kamulah adalah garam dunia. Katakan amin. Coba ngomong kanan kirimu, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, garam dan terang tadi itu adalah sebuah metafora yang menggambarkan siapa kita sesungguhnya dan menggambarkan keberadaan kita di dalam dunia. Garam dan terang dunia itu menggambarkan bagaimana kita seharusnya hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita seharusnya ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, saya mau bagikan ada karakteristik dari keduanya supaya kita bisa mempelajari bagaimana kita bisa menghidupi identitas kita dan bagaimana kita bisa menjadi tampil berbeda. Yang pertama, saudara catat, keduanya itu mempunyai karakteristik berpengaruh. Katakan berpengaruh. Jadi garam dan terang itu mempunyai karakteristik, keduanya itu berpengaruh, influential. Artinya bahwa dengan identitas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita dipanggil Tuhan untuk berpengaruh. Katakan pengaruh. Jadi anak Tuhan itu punya identitas yang harus memengaruhi. Itu kita. Itu saudara dan saya. Jadi kalau kita berpikir bahwa yang berpengaruh itu hanyalah pendeta saja, atau seorang yang berkhotbah saja, atau seorang yang melayani saja, saudara harus merubah cara berpikir saudara. Bahwa kalau kita dipanggil untuk berpengaruh. Katakan pengaruh. Nah, garam itu berpengaruh dengan cara yang tidak terlihat. Dan terang berpengaruh dengan cara yang terlihat. Dan keduanya mempunyai dampak yang sama besar. Saudara bisa bayangkan apa rasanya kalau saudara makan makanan yang tanpa garam. Hambar pasti rasanya. Saudara, apa rasanya kalau saudara berada di dalam ruangan dan ruangan itu nggak ada terangnya? Maka yang terjadi adalah kegelapan yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, garam yang sudah berlarut, bercampur dengan makanan tidak terlihat. Tapi pada saat kita merasakannya, kita langsung bisa tahu bahwa di sini ada garam. Sangat terasa dampaknya. Saudara ngerti maksud saya? Garam itu bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Ketika dia bercampur, tapi pada saat dia ada di situ, rasanya itu terasa banget. Antara hambar sama makanan yang sudah ditaburi garam. Nah, kebalikannya dari garam, terang itu tidak boleh tersembunyi. Terang itu tidak boleh tidak terlihat. Terang itu harus terlihat. Terang itu harus kelihatan, baru terasa dampaknya. Tadi dikatakan begini, saya baca di ayat, kembali ke Matius 5 ayat 14-15, tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini, bila baik cara hidupmu, seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh, demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan yang baik, yang terlihat bagi semua orang. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinar yang menerangi semua orang di dalam rumah. Terang itu harus terlihat. Saya nggak tahu saudara pernah pergi ke pegunungan di mana banyak rumah-rumah penduduk di situ, orang yang tinggal, ada rumah-rumah di situ, dan kita lihat di atas gunung-gunung itu kalau malam nyala semua, dan itu nggak mungkin tersembunyi. Cara paling sederhana, saudara kalau pulang ke Balikpapan atau saudara terbang ke kota manapun dan saudara dapatnya flight malam,
Pada saat saudara duduk di pinggir jendela ya, dan saudara mau landing, saudara bisa lihat dari kejauhan dari jendela itu, di situ ada rumah-rumah orang penduduk yang lampunya sudah nyala semua. Itu nggak mungkin tidak terlihat, itu harus terlihat. Itu harus kelihatan. Nah, terang itu akan bermanfaat penuh pada saat ditempatkan di tempat yang tepat. Kalau terang itu disimpan, ditutup dengan tempayan atau ditutup dengan keranjang, maka terang itu nggak akan bisa menyinari kemana-mana. Terang itu harus taruh di tempat yang tinggi. Dia harus di tempat yang dimana ketika dia ditempatkan, sinar terangnya itu boleh menyinari semua yang ada. Di tempat yang gelap, terang akan sangat bermanfaat dan sangat berdampak. Saya mau siap saudara, sekarang siapin, keluarin gadget saudara di tangan. Saya akan memberikan contoh. Semuanya sudah ya, semua gadget di tangan. Lalu siapin flashlightnya, standby. Saya akan minta dari builders untuk padamkan semua lampu yang ada di the hall ini. Coba silakan dipadamkan. Gelap total. Oke. Masih ada lampu di belakang. Lampu yang di belakang masih nyala. Satu lampu lagi. Oke, ini hampir gelap semua ya. Oke, kalau nggak bisa blackout semua, that's okay. Tapi saudara lihat pada saat lampu tadi dinyalakan, terang ya. Tapi pada saat dipadamkan, kegelapan itu mulai hinggap, boleh hadir. Coba saudara angkat gadget saudara tinggi-tinggi dan nyalakan flashlightnya. You see? It's a simple things. Tapi saudara lihat dampaknya, bedanya. Keren ya? Walaupun bukan nggak sekeren konser Coldplay, karena lampunya nggak nyala-nyala. Oke, saudara bisa turunkan. Oke, lampu boleh dinyalakan kembali. Karena orang mengira-ngira bahwa gila kenapa sih ya tiket war bisa sampai kayak begitu, terus lalu mulai mencari di YouTube bahwa wah memang Coldplay itu experience-nya luar biasa. Light, terang. Ketidakhadiran terang itu atau garam itu sangat terasa dampaknya. Ketidakhadiran garam membuat makanan itu menjadi hambar. Ketidakhadiran terang membuat ruangan itu menjadi gelap. Dan jangan heran kalau saudara diutus oleh Tuhan ke tempat-tempat di mana dibutuhkan yang namanya garam dan terang. Pastor, aku nih ya, lingkungan kerjaku ya toksik, pastor, toksik. Toksiknya kayak kental, toksik gitu. Saudara nggak pernah tahu bahwa kalau hadiran saudara itu bukan kebetulan di situ. Karena ada rasa hambar di situ, ada kegelapan di situ, makanya Tuhan kirim saudara ada di sana. Pastor, aduh lingkungannya nggak sehat banget, pastor. Ini sikut-sikutan, pastor. Ini begini, leaderku begini, leaderku begitu. Saudara nggak pernah tahu bahwa saudara dikirim ke sana oleh Tuhan untuk memberikan rasa yang berbeda, untuk bring the light, memberikan terang di dalam kegelapan. Karena kehadiran garam dan terang itu sangat berbeda, akan sangat terasa perbedaannya. Nah, Yesus meminta setiap kita untuk bisa menghidupi identitas ini dengan dua cara, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada orang-orang yang pengaruhnya terekspos, ada orang-orang yang pengaruhnya tidak terekspos. Kalau saudara nggak kebetulan saudara dipakai Tuhan, saudara berada di tempat yang tertentu, di tempat yang tinggi, saudara punya influence yang besar. I don't know, follower saudara mungkin banyak di Instagram, saudara follower banyak di TikTok, di YouTube. Saudara berada di tempat pekerjaan, di posisi-posisi yang penting. Artinya saudara harus memberikan dampak dengan cara yang terlihat oleh orang. Tapi pastor, aku nih cuman pegawai biasa, aku nih cuman ibu rumah tangga, aku nih cuman orang biasa.
mungkin gak terekspos seperti si Anu. Artinya saudara tetap bisa memberikan influence dengan cara yang gak kelihatan. Artinya dimanapun saudara berada, disitulah saudara memberikan dampak. Ada perubahan, ada perbedaan yang terjadi di sana. Yesaya 60 ayat 1-2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di saat kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Tuhan berkata, jadilah terang di sana. Coba mau kanan kirimu, jadilah terang di sana. Karena terang Tuhan telah terbit di atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita semua. Katakan amin. Jadi garam dan terang itu mempunyai kemampuan untuk mengubah lingkungan. Dan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah identitas saudara dan saya. Kita diberikan kemampuan untuk merubah lingkungan yang ada di sekeliling kita. Entah itu di rumah, entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam bisnis, entah itu di dalam sekolah, entah itu di dalam kuliah. Dimanapun kita berada, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan karena identitas yang kita punya untuk mengubah yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Katakan berpengaruh. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah berbeda. Garam dan terang itu punya karakteristik yang kedua adalah berbeda. Tadi dikatakan kalau garam jadi tawar, dengan apa ya diasinkan? Garam ya harus asin ya. Harus ada bedanya dengan tawar. Kalau garam itu tawar juga, ya dia nggak disebut garam. Jadi harus ada bedanya. Nah, terang juga harus kelihatan. Kalau terang itu redup dan pada akhirnya gelap, ya apa bedanya dengan gelap? Makanya itu perbedaan itu harus terlihat jelas. Jadi garam dan terang itu harus punya hal-hal yang membedakan. Apa itu membedakan? Cara berpikirnya, perkataannya, gaya hidupnya, karakternya harus terlihat beda dong. Nah, semua itu terbentuk dari nilai yang kita hidupi. Values apa yang saudara hidupi? Dan ada dua values secara umum, secara garis besar. Ada dua values yang kita bisa hidupi. Pilihan kita, yang pertama adalah values kebenaran atau nilai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Atau kedua adalah nilai dunia. Nah, setiap kita harus menentukan kita mau hidupin yang mana. Kita gak bisa in between. Gue mau di tengah-tengah aja, mau status quo aja gak bisa. Kita harus memutuskan, kita ini harus memilih, saya mau hidupi values yang mana. Values yang berdasarkan firman Tuhan, atau justru values yang dibangun oleh dunia. Nah, kalau kita membangun values kita dengan apa yang dunia bangun, maka kita gak akan jadi beda, kita gak akan terlihat perbedaannya, kita akan menjadi sama seperti dengan dunia. You get the point? Kalau dunia membangun nilai dan kita menghidupi nilai yang dunia bangun, maka kita dan dunia gak ada perbedaannya. Tapi pada saat kita menghidupi nilai yang datangnya dari kebenaran firman Tuhan, maka perbedaan itu akan terlihat jelas. Dan itu akan terlihat sangat signifikan. Saya masuk sedikit tentang nilai. Saya pernah bagikan ini. Saudara tahu nggak? Nilai yang saudara hidupi akan memudahkan setiap saudara untuk mengambil keputusan apapun di dalam kehidupan saudara. Saya ulangi sekali lagi. Value yang saudara hidupi akan memudahkan saudara untuk mengambil keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan di dalam kehidupan saudara. Maka saya tulis gini, when your values clear, it's easy for you to make a decisions. Kalau value saudara clear, jelas, buat saudara mudah banget untuk buat ambil keputusan.
Makanya kalau buat orang yang sering galau ketika mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupannya, check your values. Karena kalau value saudara clear, it's not hard for you to make any decisions. Contohnya kalau saudara lagi dating, gak sulit untuk memilih antara orang ini bisa membawa saya semakin dekat dengan Tuhan, hubungan ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, atau membuat saya menjauh dari Tuhan. Kalau value saudara clear, saudara gak perlu doa sama Tuhan, saudara gak perlu tanya leader saudara, saudara gak perlu galau. Gue terima gak ya? Gue terima gak ya? Mau gak jadi pacar gue? Saudara gak perlu nanya-nanya gitu, saudara sangat jelas. Kalau orang ini tidak membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, tidak membawa saudara semakin jalan dalam tujuan Tuhan, dan membuat saudara semakin jauh dari Tuhan, keputusannya sudah sangat sederhana dan sangat jelas. You just say, no, thank you. Tapi kalau value saudara gak clear, kalau value saudara bukan nilai kebenaran, dan saudara tidak put Jesus, menaruh Yesus menjadi yang the most values in your life, maka saudara akan mengalami pergumulan. Aduh, kalau gua tolak, gue udah 5 tahun gak pacaran nih, gimana ya? Mumpung ada yang mau. Value saudara gak clear. Aduh, gue coba dulu deh, mana tahu dia berubah. Naif. Naif. Kalau value saudara jelas, clear, saudara mudah mengambil keputusan. Memilih antara persahabatan dengan uang. Kalau saudara value saudara clear, saudara mudah sekali. Mana saudara pilih? Memilih untuk mempertahankan persahabatan, atau memilih untuk memikirkan uang dan cuan yang lebih banyak, tapi saudara kehilangan persahabatan. Values-nya sangat clear. Buat saudara untuk memilih antara mengembalikan persepuluhan, atau membeli gadget yang baru, atau untuk beli shopping online, atau untuk tiket war Coldplay yang tadi saya bilang, dengan mengorbankan persepuluhan, sangat clear kalau value saudara clear. Tapi kalau value saudara gak clear, udah gak usah, Tuhan tahu kok, Tuhan juga banyak uang lah, gak usah lah. Saudara berjuang untuk beli tiket yang harganya jutaan, tapi saudara lupa menempatkan apa yang terpenting dari yang terpenting. Memilih antara tidur lebih pagi supaya besok bisa datang ke ibadah di hari Minggu, atau memilih saudara bergadang nonton drakor karena lagi serunya, nonton Netflix karena lagi serunya, dan sampai saudara kesulitan bangun di pagi hari. Kalau saudara punya values yang clear, gampang banget untuk mutusinnya. Gak bisa, besok pagi gue mau ibadah, datang lebih awal, tidak mau terlambat, film, that's it, selesai. Ini udah waktunya gue tidur. Mudah buat saudara ngambil keputusan. Tapi kalau value saudara gak clear, saudara bergumul pasti. Memilih antara saudara menerima job order, atau tetap melayani Tuhan pada saat memang saudara sedang dijadwalkan. Kalau saudara punya values yang clear, mudah untuk saudara memilih, pilih yang mana. Memilih di antara ada kesempatan di kantor untuk mencuri uang yang bukannya milik saudara, atau saudara mengambil keuntungan atau cuan yang tidak jujur, daripada harus saudara menjaga integritas. Kalau value saudara clear, gak sulit untuk saudara mengambil keputusan. Yang mengerti katakan amin. Nah, values apa yang kita hidupi? Ya, cek masing-masing. Kita check up masing-masing. Semakin kita hidupi values kebenaran itu, maka semakin besar perbedaan yang kita punya, yang semakin terlihat terhadap dunia. Kalau kita semakin menghidupi values kebenaran itu, maka perbedaan itu akan semakin jelas, semakin clear. Antara terang dan gelapnya makin jelas. Antara asin dan hambarnya makin jelas. Tapi sebaliknya semakin kita tidak menghidupinya, maka perbedaannya semakin gak jelas.
Antara terang redup sama gelap total nggak ada bedanya. Antara asin dan hambar atau setengah hambar nggak ada perbedaannya. Nah, jangan sampai pesan saya adalah bahwa kita sebagai anak Tuhan yang adalah identitas yang Tuhan berikan, jangan sampai asin itu kehilangan keasinannya. Ya, mengerti, katakan amin. Jangan sampai kita terang kehilangan terangnya. Karena tadi dikatakan kalau garam sudah asin, dengan apa lagi dia diasinkan kecuali dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Nggak ada artinya. Artinya sebagai anak-anak Tuhan yang tidak menghidupi values yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, tidak menghidupi identitas itu, jadi buang orang dan diinjak-injak oleh orang. Artinya there's no honor. Tidak ada honor di situ. Tapi pada saat kita menghidupi itu, maka kita tahu bahwa terang yang ada di tempat yang tinggi itu dilihat orang. Is honor, itu respected, honor. Karena apa? Karena sifat yang kita punya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, garam dan terang itu punya karakteristik relevan. Tadi yang pertama apa? Berpengaruh. Yang kedua, berbeda. Yang ketiga, relevan. Relevan tuh artinya nyambung, terkonek, tersambung. Dari 2000 tahun yang lalu khotbah ini dikhotbahkan oleh Yesus sendiri. Garam dan terang itu tetap relevan buat setiap kita. This is what we call amazing. Kenapa? Karena garam dan terang, metafora yang dipakai Yesus 2000 tahun yang lalu itu tetap relevan sampai hari ini buat setiap saudara dan saya. Tetap nyambung, tetap bermanfaat, tetap menjadi jawaban. Relevan itu menjadi jawaban. Nah, kita sebagai garam dan terang, kalau kita ingin tetap nyambung atau relevan dengan dunia, kita harus bersentuhan langsung dengan dunia. Garam tidak akan memberikan dampak apa-apa kalau garam itu disimpan di dalam toples, atau tetap di dalam bungkusannya, di dalam saset. Dia harus ditabur. Garam itu harus bersentuhan dengan sesuatu. Dalam hal ini tentunya makanan. Ketika garam itu bersentuhan langsung dengan makanan, maka makanan itu akan berubah rasanya. Garam itu gak akan berdampak kalau garam itu disimpan di dalam toples. Terang itu harus bersentuhan langsung dengan gelap. Terang itu tidak bermanfaat kalau dia, tadi dikatakan, disimpan di bawah keranjang. Dia akan bermanfaat ketika dia boleh bersentuhan langsung dengan yang namanya kegelapan. So, hidup kita harus bersentuhan langsung dengan dunia. Kita gak bisa jadi orang yang punya kehidupan yang terisolasi. Oh, saya kan anak Tuhan ya, kalau gitu saya gak boleh campur-campur dengan dunia. Nanti saya terkontaminasi. Pertanyaan saudara tahu gak identitas saudara? Kenapa saudara yang terkontaminasi? Kenapa gak dunia yang terkontaminasi karena saudara? Ayo nih. Wah, gue punya temen, pokoknya teman-teman ini aja lah, gereja aja semua. Untuk kalangan sendiri. Dampak saudara itu akan menjadi luar biasa pada saat saudara berada di tempat di mana dibutuhkan garam, di tempat di mana dibutuhkan terang. Kita nggak bisa hidup terisolasi. Oh, anak-anak Tuhan di gereja isolasi, pokoknya udah kita aja, lalu kita menutup diri kita terhadap dunia luar. Kita nggak didesain dan kita tidak dipanggil untuk terisolasi. Gereja Tuhan itu tidak dipanggil untuk terisolasi, hanya untuk kalangan sendiri. Tapi kita dipanggil, kita diutus keluar. Maka saudara dimanapun saudara berada, perhatikan ini, saudara di tempat dimanapun saudara berada, situ perhatikan, nggak semuanya anak-anak Tuhan di situ. Makanya dibutuhkan saudara jadi garam dan terang di situ. Itu identitas saudara dan saya.
Katakan amin. Kita lihat contohnya Yesus, pelayanan Yesus itu memberikan dampak di mana-mana. Ketika apa? Ketika dia bersentuhan langsung dengan dunia. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, ketika Yesus menjadi relevan dengan dunia. Nah, yang hebatnya ini, yang ini boleh menjadi teladan buat setiap kita, adalah ketika Yesus bersentuhan dengan dunia, dunia tidak mengubah Yesus, tapi Yesus mengubah dunia. Dan itulah saudara dan saya. Yesus tidak menjadi orang yang berdosa ketika dia bersentuhan dengan orang yang berdosa. Tapi justru orang yang berdosa menjadi bertobat dan datang kepada dia pada saat dia bersentuhan dengan orang yang berdosa. Are you with me? Firman Tuhan berkata pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Ini orang yang gak tahu identitasnya. Terjadilah seperti ini. Tapi buat dia yang tahu identitasnya dan menghidupi identitasnya. Coba ayat ini kita balik dengan menjadi sesuatu yang lebih positif. Bahwa pergaulan yang baik memperbaiki kebiasaan yang buruk. Jadi pada saat saudara berada di situ dan saudara punya kebiasaan baik, saudara menjadi teladan di situ, saudara memberikan dampak di situ, maka semua kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu bisa berubah karena saudara. Bukan karena saudara bergaul dengan orang, jadi akhirnya saudara dekat sama Tuhan, rajin ke gereja ibadah, datang ke home, tiba-tiba saudara jadi hilang karena saudara ganti lingkungan. No. Kita dipanggil, tidak terisolasi, kita dipanggil justru ketika kita ada di situ, lingkungan itu berubah karena ada kita. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik kita harus dirasakan oleh orang lain. Keteladanan kita harus dirasakan oleh orang lain. Gaya hidup kita dirasakan oleh orang lain. Bisa gak jemaat GKI Balikpapan kita belajar untuk melakukan perbuatan baik setiap hari? Bukan untuk mendatangkan keselamatan buat kita, tapi supaya kita terang dan garam itu bisa dirasakan oleh orang lain. Are you with me? Do small things, small good, atau hal baik yang kecil yang bisa saudara lakukan setiap hari. Sehingga ketika saudara berada di situ, terang dan garam itu terasa. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman ini, saudara pasti punya. Pada saat itu mungkin saudara di pesawat, saudara pada saat pesawat itu sudah berhenti, udah landing, semuanya berdiri. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang lagi mengambil barang, mereka nggak sampai. Saudara mungkin yang jauh lebih tinggi, saudara menolong dia untuk, Bu saya ambilkan ya, terima kasih ya. Small goodness. Tapi orang melihat perbedaannya dari hidup saudara. Pada saudara-saudara ngantri lift, saudara bisa mendahulukan orang lain. Silakan duluan aja Bu. Orang akan melihat perbedaannya. Bukan, duluan. Saudara gak peduli dengan orang lain. Kemarin saya pernah bagikan ini. Contoh sederhana, misalkan waktu kita pakai toilet aja misalnya. Kalau kita mikirin orang lain dan lakukan sedikit kebaikan buat orang lain, maka kita ketika kita menggunakan toilet, kita pastikan membiarkan itu dalam keadaan yang bersih. Gak bodoh amat pakai lo tisu di mana-mana, biarin aja basah, biarin. Apalagi kalau saudara datang kondisi toiletnya dalam keadaan yang memang bersih gitu. Karena orang yang menggunakan berikutnya kan, kayaknya kemarin dia bukannya gue lihat dia ngomong dia leader gereja, kenapa jorok banget ya? Ngerti gak maksud saya? Hal kecil. Saya berapa kali ada makan di restoran cepat saji, saya gak perlu sebut brand lah, nanti disangka sponsor lagi. Endorse. Saya makan. Dan memang di situ karena cepat saji jadi self service ya. Kita pesan di counter, lalu makan itu kita ngambil sendiri, lalu kita duduk. Ada kebiasaan orang karena berpikir banyak pelayan-pelayan di situ.
Karena ini makanan cepat saji ya. Kita kebiasaan ninggalin semua makanan itu di meja. Bekas potongan kentang lah yang gak habis, nanti sambal yang berantakan lah, nanti gelas Coca-Cola lah. Tapi kita belajar sebagai anak-anak terang. Ya kalau kita beresin mejanya, kenapa sih kita mesti nyusahin orang? Taruh aja, angkat, taruh di tempatnya yang tepat. Mungkin saudara buat apa sih ini? Orang juga gak ada yang perhatikan. Bukan gak ada yang perhatikan. Kita dipanggil untuk jadi terang dan garam untuk dunia yang hambar. Ngerti gak maksud saya? Kalau orang melakukan hal itu dan kita gak ada bedanya sama mereka, maka buat apa keberadaan kita ada di situ? Dan itu bukan hal yang, wah yang ini rajin doa, yang ini puasanya rajin, datang ibadah pelayanan, hal-hal yang spektakuler. No, hal-hal yang simple. Hal-hal sederhana. Dan itu justru yang sederhana itu seringkali dilihat oleh orang lain. Amin. Di Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Waktu saya tinggal 3 menit. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, perhatikan ini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nih, perhatikan ini, ada kata-kata yang ditebalkan. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain. Coba senggol kanan kirimu, sabar bro, sabar. Kalau saudara gak sabar sama gerasak gerusuknya sama yang lain, apa bedanya? Dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Coba ngomong kanan, ampunilah. Kalau saudara menaruh dendam dan gak mengampuni orang, apa bedanya saudara sama dunia? Jadi kalau saudara berkelahi atau tension atau ada konflik, ya ampunilah, minta maaf lah satu dengan yang lainnya. Jangan tunggu ditegur baru minta maaf, tapi minta maaf lah. Karena saudara adalah terang dan saudara adalah garam. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bersyukur. Gaya hidupnya bersyukur. Jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan ngedumel. Coba ngomong kanan kirimu sekali lagi, bersyukur. Punya hidup yang bersyukur. Nah itu gaya hidup terang dan garam tuh begitu. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang, seorang yang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukannya semua itu di dalam nama Yesus. Perkataanmu, perbuatanmu, lakukan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 17, hendaklah semua perkataan dan perbuatanmu mewakili Tuhan Yesus di dunia ini, dan melalui Dia marilah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa. Hendaklah perbuatan kita dan perkataan kita mewakili Tuhan Yesus. Pastor, saya bukan Tuhan Yesus. Saya tahu kita bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Saya gak bisa, pastor. Makanya Roh Kudus diberikan buat setiap saudara menjadi penolong buat setiap saudara dan saya. Ini bukan masalah bisa gak bisa, tapi saudara mau apa enggak. Karena kalau saudara mau, maka Roh Kudus akan menolong saudara, memproses setiap saudara, sehingga semakin hari hidup saudara semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Ini bukan masalah gak bisa. Pastor, saya orangnya paling gak sabaran. Bukan masalah saudara bisa sabar apa enggak, tapi saudara mau gak mengizinkan Roh Kudus merubah hidup saudara, mengizinkan kebenaran firman Tuhan untuk merubah hidup saudara. Katakan amin. Tapi sebaliknya juga saudara, ketika saudara bisa bersentuhan dengan orang lain, saudara juga harus berhati-hati.
Garam itu tidak boleh diberikan secara berlebihan. Saudara pernah nggak makan, bayangkan kalau makanan ditaburi garam lalu berlebihan, keasinan. Dengan kata lain, sebagai anak Tuhan kita nggak bisa yang over spiritual, sehingga orang-orang di sekeliling kita tidak bisa menerima manfaat dari keberadaan kita. Saking terlalu rohaninya, saking terlalu omongan kita tuh penuh dengan ayat firman Tuhan, saking kita terkesan agamawinya dan kudusnya, kita jadi nggak bisa relevan dengan dunia. Are you with me? Orang jadi takut dekat sama kita. Jangan dekat-dekat sama dia. Dekat-dekat jangan. Kenapa? Karena terlalu over spiritualnya. Jadi saudara nggak jadi relevan. Inilah yang membedakan antara sosok pribadi Yesus dengan orang-orang Farisi ahli Taurat 2000 tahun yang lalu. Orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, senang datang mendekati Yesus. Tapi mereka takut datang mendekati ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang Farisi. Jangan sampai karena kita merasa bahwa gue terang dan garam, kalau ngomong sama orang ayat mulu yang keluar, sehingga pada akhirnya orang gak bisa terima saudara. Akhirnya saudara gak jadi relevan. Terang juga bukan untuk disorotkan ke mata orang lain. Saudara bayangkan kalau terang itu disorotkan di mata saudara, maka apa yang terjadi? Saudara akan mengalami silau dan saudara akan menutupi mata saudara. Kalau kebenaran itu disorot ke mata orang yang sedang terjatuh, orang yang sedang jatuh dalam dosa, sedang jauh dari Tuhan, dan saudara justru menggunakan terang itu untuk sorotin mata dia, maka tentunya dia akan menutup mata dia dari terang itu dan dia akan menjauh dari saudara. Karena dia merasa bahwa hidupnya itu tertuduh, terhakimi, mereka akan menutup mata mereka. Terang itu diletakkan di tempat yang tinggi untuk menerangi jalan, untuk membuat keadaan di sekeliling kita itu menjadi terlihat jelas. Terang itu ditaruh di tempat di atas supaya kita bisa melihat keberadaan diri kita, bukan untuk sorotin mata orang lain. Makanya sebagai gereja Tuhan, GKI Balikpapan, kita tidak melakukannya. Don't do this. Karena kita merasa kita rohani, kita leader, kita pemimpin, kita melayani, lalu kita sorot mata orang dengan kebenaran, sehingga pada akhirnya mereka menolak kebenaran itu sendiri. Kita terangi jalan orang supaya dia terlihat, hah gila gue udah di pinggir jurang nih. Kalau ini nggak ada terang, kita nggak tahu bahwa ini ada perbedaan ketinggian. Terangi supaya dia bisa lihat keberadaan dirinya. Waduh, aku rupanya udah jauh dari Tuhan, aku compang-camping nih. Terangi keadaannya sampai dia bisa tahu bahwa kayaknya aku butuh Yesus, aku butuh Tuhan. Are you with me? Jangan sampai yang kita ketika ada orang jatuh, kita sorot dia matanya dengan kebenaran, lalu dengan terang itu lalu dia malah menutupi matanya. Yang mengerti katakan amin. Pada saat kita melakukan ini, kita kehilangan relevansi kita. Pada saat kita melakukan ini, kita kehilangan fungsi kita sebagai garam dan terang. Pada saat kita lakukan ini, kita kehilangan rasa asin kita dan terang kita. Kesimpulannya, saya mau tutup dengan amanat agung Tuhan. Kita tahu amanat agung Tuhan ya. Ini bukan saran agung, ini amanat agung. Amat itu perintah. Ini perintah Tuhan buat setiap saudara dan saya. Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung adalah panggilan Tuhan buat setiap saudara dan saya. Ini bukan panggilan buat pastor, buat pendeta, buat hanya leader-leader di gereja atau pelayan Tuhan saja, tapi buat panggilan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memuridkan orang-orang lain. Nah, kita perlu menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang
jika kita ingin memenuhi amanat agung Tuhan. Berpengaruh, berbeda, dan relevan. Kita harus tampil beda. Jadilah anak-anak Tuhan yang tampilnya beda. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa gue cuma pengen sukses di dunia, sukses di marketplace. Marketplace itu artinya tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Tapi kita justru gagal di dalam kerajaan Allah. Gak lucu kita sukses di dunia tapi kita gagal di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sukses di dunia lalu kita gagal di kerajaan Allah, apa yang kita bisa bagikan dari kehidupan Allah yang kita punya buat dunia? Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita sukses di kerajaan Allah dan biarlah kesuksesan itu berdampak kepada kita di marketplace dimanapun kita berada. Apa sih maksudnya dengan sukses? Itu tadi, sukses itu tadi adalah pada saat kita bisa memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, memuridkan orang lain, melayani Tuhan. Saudara tahu nggak? Ada orang yang sukses di dunia tapi rasanya nggak fulfill hidupnya. Kayaknya masih rasa, kok gue kayak ada yang kurang ya. Kayak masih ada lubang yang belum tertutup. Kayaknya ke gereja udah, doa udah, dengar firman udah. Gue di marketplace oke. Posisi bagus, karir bagus, dipercaya, bahkan mungkin memimpin perusahaan yang maju. Tapi kok masih ada yang kurang ya? Karena belum sukses di kerajaan Allah. Sukses di kerajaan Allah itu artinya saudara bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara saya. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Pada saat saudara melayani orang lain, memimpin orang lain, berpengaruh pada orang lain, berbeda dari orang lain, relevan dengan orang lain, dan mereka mengalami terang dan garam yang saudara berikan, itu saudara sedang memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Saudara tahu gak kalau kita sukses di dunia kita bisa berikan pengaruh di dunia. Tapi pengaruh apa yang kita bisa berikan kepada dunia kalau kita gak sukses atau kita gagal di kerajaan surga? Orang yang sukses di dunia tuh kalau saudara panggil dia, podcast, everything, bisa memberikan inspirasi, memberikan banyak hal. Yes, tentu bisa. Tapi kalau kita sukses di kerajaan Allah dan kita sukses di dunia, kita bisa membawa kerajaan yang Allah itu masuk ke dalam dunia, menginfluence dunia. Kenapa? Karena kita jalaninya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu semuanya bukan datang dari karena saya hebat, karena saya sekolah tinggi, karena saya pengalaman, saya mungkin jatuh bangun, saya bangkit lagi. Enggak lagi self-center, tapi jadi God-center, Christ-center. Kalau saya sampai ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan saya hikmat, Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan yang memberikan saya kemampuan. Tuhan yang bawa saya naik jadi kepala dan bukan ekor. Ini bukan karena hebat saya, bukan karena koneksi saya, ini bukan karena saya pintar jual-jual kecap kanan kiri. Bukan karena saya pintar menjilat kanan kiri sehingga bisa sampai ada hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bawa saya jadi kepala dan bukan ekor. Dan pada saat saudara jadi kepala, saudara jangan lupa identitas saudara. Garam dan terang. Terangi di mana saudara berada. Di mana ada saudara, lingkungan itu berubah. Karena ada saudara.